Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-26. Orang tua berpakaian rami itu mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia menghadap tetua pertama dari klan Liu dan berkata, "Aku yang lama secara alami sadar akan peraturan. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, cepat atau lambat seseorang harus pergi. Namun, aku yang lama baru saja menerobos. Jangan bilang kalau aku yang lama itu adalah tidak diperbolehkan beristirahat di rumah selama 1 malam dan berangkat besok. Hihi, Liu Xingcheng. Sebaliknya, kekuatanmu hanya meningkat sedikit setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengejutkanku. Hah, hah, haha. Di mana itu jenius di masa lalu? Di mana kejeniusan mutlak di masa lalu? Dari kelihatannya sekarang, dia biasa saja. Hahaha, kata-kata lelaki tua berpakaian rami itu mengandung nada mengejek, menyebabkan tetua pertama klan Liu menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika tubuhnya tidak terluka parah saat ini, kemungkinan besar dia sudah lama menyerang ke depan dan bertarung dengan lelaki tua berpakaian rami itu. Pada saat ini, Liu Huabai sepertinya mengingat sesuatu. Sebelumnya, dia hanya menganggap lelaki tua berpakaian rami itu sedikit familiar. Ketika dia mengingat hal ini, wajahnya, yang sudah pulih sedikit kemerahan, segera menjadi sedikit pucat. Beberapa saat kemudian dia berbicara dengan suara yang agak gemetar. "Kamu dua, kamu adalah tetua pertama klan Wu generasi sebelumnya." Wu Kui. Ekspresi semua orang di klan Liu berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Wu Kui. Ini adalah nama yang membuat semua orang di klan Liu merasa takut di hati mereka. Ketika Wu Kui masih muda, kekuatannya tidak besar. Dia bahkan sedikit lebih lemah dibandingkan beberapa orang dari klan lain. Namun, Wu Kui memiliki ketekunan yang tinggi. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari yang lain, kekuatannya hampir tidak bisa dianggap kuat jika dia fokus pada latihan. Namun, setelah kekuatannya mencapai kelas Doling, dia tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Saat itu, tidak ada yang memperhatikannya. Dari sudut pandang mereka, dia hanyalah seorang Doling kecil dan pasti sudah mati di suatu tempat. Namun, setelah dia menghilang selama beberapa bulan, klan Liu tiba-tiba menyadari bahwa anggota klan mereka berkurang. Anehnya, semuanya mati tanpa alasan. Apalagi kekuatan mereka yang meninggal semakin meningkat. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai kelas Doang. Hal ini menyebabkan anggota klan Liu mulai panik. Doang bintang 3 tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dia juga mengetahui teknik pembunuhan. Bahkan seorang Do Huang akan kesulitan menghadapinya. Pada akhirnya, bahkan tetua pertama dari klan Liu saat ini telah dibunuh olehnya. Meski hasil akhirnya masih gagal, tetua pertama, yang reputasinya sedang naik daun saat itu, juga telah dihancurkan oleh Wu Kui. Dia telah menjadi orang cacat di klan Liu, dan pernah menjadi bahan tertawaan terbesar klan Liu selama setahun terakhir. Hal ini juga menyebabkan klan Liu menjadi marah. Di satu sisi, mereka mengirimkan ahli sejati dari klan Liu untuk mengejar Wu Kui. Di sisi lain, mereka menemukan masalah dengan klan Wu dengan harapan bisa sedikit menebus diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya tetap berakhir dengan kegagalan. Meskipun klan Liu telah memberitahu tetua pertama pada saat itu bahwa Wu Kui telah jatuh dari tebing dan meninggal, semua orang tahu bahwa ini hanyalah masalah asal-asalan. Benar saja, Wu Kui tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat ke level lain. Dia bahkan lebih kuat dari tetua pertama klan Liu. Liu Huabai melihat jejak kesedihan di mata anggota klannya dan tiba-tiba berteriak, "Demi hari esok klan Liu kita, maju terus, bunuh semua bajingan klan Wu ini." Sebelum suaranya terdengar, dia memimpin dan menyerang ke depan. Semua orang melihat sikap putus asa pemimpin klan, dan teringat pada Xiaoyan, yang masih berada di rumah klan Liu. Niat bertarung yang liar muncul di hati mereka. Mereka melambaikan pisau tajam di tangan mereka dan Doki melonjak dengan liar. Dalam sekejap, mereka menebas anggota klan Wu. Liu Huabai, tetua pertama, dan yang lainnya menyerang kepala klan Wu. Wu Bai, dan lelaki tua berpakaian rami. Tuduhan mendadak ini menyebabkan anggota klan Wu dikalahkan sepenuhnya pada awalnya. Meskipun niat bertarung para anggota klan Liu telah meletus, dan mereka semua tampaknya mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka menyerang, klan Wu memiliki keuntungan karena memiliki jumlah orang yang banyak. Tidak lama kemudian, klan Liu berhasil ditindas oleh taktik gelombang manusia dari klan Wu. Dari kelihatannya, klan Liu pasti akan segera dimusnahkan. Namun,
Hal yang mengejutkan adalah masih ada tempat di medan pertempuran yang ditahan dengan kuat oleh anggota klan Liu. Terlepas dari bagaimana klan Wu menyerang, mereka masih didorong mundur dengan paksa oleh anggota klan Liu. Xiaoyan melihatnya dan menyadari bahwa orang-orang itulah yang dipimpin Liu Xiang. Liu Xiang telah berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatan penuh klannya untuk mengundang Xiaoyan. Hal ini menyebabkan tetua agung klan Wu sedikit mengernyit saat melihat ini. Segera, dia mendengus dingin dan melemparkan para ahli dari klan Liu yang sedang dipukuli hingga mereka terus-menerus dipaksa mundur oleh anggota klan Wu. Tubuhnya bergerak dan dia menyerbu ke tempat Liu Xiang berada. Di kediaman klan Liu, Xiaoyan merasakan pertempuran di luar kediaman klan Liu, serta Wu Kui yang sedang menyerang Liu Xiang. Dia tertawa dingin dan mulai berjalan-jalan di sekitar halaman kediaman klan Liu, melihat beberapa ikan yang berebut makanan ikan di kolam. Xiaoyan dengan santai mengambil batu di sampingnya dan melemparkannya ke kepala ikan terbesar. Sebelum batu itu mendarat, ikan itu dengan cepat menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tetua berpakaian rami, Wu Kui, yang berada di luar kediaman klan Liu, juga berhenti sejenak. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya langsung basah oleh keringat dingin. Perasaan menusuk tulang muncul dari lubuk jiwanya. Tubuhnya juga tiba-tiba mundur beberapa meter sebelum dia berhenti. Tubuhnya membungkuk ke depan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Bolehkah saya tahu senior mana yang melontarkan lelucon seperti itu pada junior ini? Saya berharap senior bisa berdiri di samping dan menonton. Harap tunggu junior ini menyelesaikan masalah ini sebelum saya meminta maaf kepada senior." Junior ini berterima kasih kepada senior sebelumnya. Wu Kui sangat berhati-hati ketika berbicara, seolah-olah dia takut membuat marah senior misterius ini. Ketika yang lain melihat tindakan aneh Wu Kui, mereka juga sedikit terkejut. Segera, semua anggota klan Liu menoleh untuk melihat ke dalam kediaman klan Liu dengan wajah penuh kegembiraan. Sosok Xiaoyan tidak muncul dalam pandangan mereka, namun kata-katanya melayang keluar dari kediaman klan Liu. Kata-kata Xiaoyan yang terdengar seperti lelucon menyebabkan ekspresi anggota klan Wu berubah drastis. Karena kalian semua datang untuk membunuhku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Awalnya, suasana hatiku sedang baik akhir-akhir ini dan tidak ingin bergerak. Tapi kalian tidak membiarkanku bersantai sama sekali. Sejak itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan membalikan tubuhnya sedikit dan muncul di pintu masuk kediaman klan Liu. Tidak ada sedikit pun riak di matanya saat dia melihat ke arah Wu Kui. Tatapannya menyebabkan tubuh Wu Kui bergetar hebat. Dia dengan cepat turun dari langit dan berlari ke Xiaoyan. Lalu, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan. Junior Wu Kui menyapa senior. Masalah hari ini adalah karena ketidaktahuan generasi muda klan Wu, sehingga mengganggu istirahat senior. Saya harap senior akan memaafkan kita. Junior akan menyuruh mereka untuk kembali. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia dengan cepat menoleh ke anggota klan Wu dan berteriak dengan marah. Kalian semua, enyahlah kembali ke rumah. Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Beraninya kalian mengganggu istirahat senior. Apakah kalian lelah hidup? Enyahlah, kalian semua. Enyahlah kembali ke klan kalian. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengambil setengah langkah keluar klan selama sebulan. Kalau tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Enyahlah, enyahlah, kalian semua. Enyahlah, enyahlah. Setelah berteriak, Wu Kui berbalik dan menatap Xiaoyan. Namun, dia melihat mata jernih Xiaoyan masih tanpa riak apapun. Wajah Xiaoyan dingin saat dia memandangnya. Ekspresi Wu Kui berubah. Dia baru saja hendak berbalik dan terus memarahi ketika Xiaoyan melambaikan tangannya dan membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Anda tidak perlu mengadakan pertunjukan untuk saya lihat. Semua orang dari klan Wu Anda yang datang hari ini pasti akan mati. Terlebih lagi, kamu bahkan ingin membunuh orang yang aku sukai. Anda benar-benar berani. Oleh karena itu, sejak kamu datang, tetaplah di belakang. Kata-kata Xiaoyan sangat tenang. Namun, hal itu menyebabkan ekspresi Wu Kui berubah drastis. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba bergegas menuju cakrawala, berusaha melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan, seorang bandi yang bermartabat, membiarkan Dozun kecil lolos dari pandangan matanya? Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut membantingnya ke bawah. Wu Kui, yang dengan cepat melarikan diri, mengeluarkan ledakan dan jatuh ke tanah seolah-olah dia menderita pukulan berat. Akhirnya, tubuhnya mengeluarkan ledakan saat menghantam tanah, mengangkat gelombang debu. Setelah debu berserakan, semua orang melihat seluruh tubuh Wu Kui berlumuran darah. Dia berbaring di tanah tanpa aura apapun.
Gelombang demi gelombang darah segar menyembur keluar dari luka di tubuhnya, mewarnai sebagian besar tanah menjadi merah. Semua orang tercengang saat melihat mayat Wu Kui. Bahkan ekspresi para anggota klan Wu yang berguling-guling di tanah terhenti. Setelah itu, mereka mulai melarikan diri dengan cara yang gila. Bahkan eselon atas klan Wu pun sama. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat semua anggota klan Wu. Dia sekali lagi mengangkat tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Orang dapat melihat bahwa para anggota klan Wu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika mereka berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Perlahan-lahan melayang di udara, mengeluarkan aroma berdarah pekat yang membuat seseorang ingin muntah. Semua orang dari klan Liu saling berhadapan. Taktik seperti itu, karakter seperti itu, dan serangan yang begitu kejam dan tanpa ampun. Tetua ini sungguh luar biasa. Jika klan Liu bisa berteman dengannya, kemungkinan besar tidak akan sulit bagi mereka untuk menyatukan perbatasan Barat Daa di masa depan. Semua orang melemparkan tatapan kagum ke arah Xiaoyan saat mereka memikirkan hal ini. Beberapa dari mereka bahkan berlutut. Mereka sedang menunggu Xiaoyan yang lebih tua ini untuk memilih seorang murid. Xiaoyan hanya melirik mereka sebelum menoleh untuk melihat Liu Xiang. Dia mengangguk lembut dan memberi isyarat agar Liu Xiang datang. Xiaoyan melirik Liu Xiang yang berdiri di depannya, yang tubuhnya berlumuran darah seseorang. Kamu adalah seorang alkemis, kan? Mata Liu Xiang sedikit berbinar saat mendengar ini. Dia membalas Xiaoyan, Elder, saya memang seorang alkemis. Sayangnya, saya kurang pengalaman dan tidak ada yang mengajari saya. Oleh karena itu, keterampilan alkimia saya selalu berada pada level alkemis kelas keempat. Penatua, tolong jangan menertawakan saya. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menatap Liu Xiang dengan sedikit tanda persetujuan di matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke udara dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Xiaoyan dengan santai melemparkannya ke Liu Xiang dan melanjutkan. Ini adalah pengalaman seumur hidup dari seorang Grandmaster Alkemis kelas 8. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya. Ini akan membantu pertumbuhan dan kemajuan Anda di masa depan sebagai seorang alkemis. Tubuh Liu Xiang hampir roboh. Guru alkemis tingkat ke-8. Itu adalah eksistensi di puncak kelas alkemis. Namun, Xiaoyan dengan ceroboh melemparkannya ke orang lain. Jika beberapa alkemis tingkat rendah mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan segera berlari dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menukarnya dengan Xiaoyan. Liu Xiang juga tertegun sejenak. Saat itulah tenggorokannya bergerak saat dia menelan seteguk air liur. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat gulungan di tangannya. Lututnya ditekuk saat dia berlutut ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kalimat dari mulutnya. Terima kasih, Senior, atas kebaikan Anda dalam memberi saya keberuntungan. Saya selamanya berterima kasih, Guru. Mohon terima hormat dari murid Anda. Saat dia berbicara, Liu Xiang hendak berlutut di tanah. Namun, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menopang tubuh Liu Xiang yang hendak berlutut di tanah. Saya memberi Anda pengalaman Grandmaster Alkimia tingkat 8 untuk membantu Anda berlatih, bukan karena saya ingin Anda berterima kasih kepada saya, tetapi karena menurut saya Anda memiliki karakter yang baik, motivasi yang kuat, keberanian. Adapun Anda ingin beribadah aku sebagai gurumu, kamu tidak memenuhi syarat. Sejujurnya, ketika aku seusiamu, aku jauh lebih baik darimu. Jika kamu benar-benar ingin memujaku sebagai gurumu, sebaiknya kamu mencapai level Grandmaster Alkimia pertama. Setidaknya, kamu harus mencapai level Grandmaster Alkimia. Hanya seorang alkemis seperti orang yang menyusun gulungan ini yang bisa menjadi muridmu. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar. Bahkan Liu Xiang, seorang alkemis kelas 4, menggerakkan wajahnya dengan keras. Seorang Grandmaster Alkemis kelas 8 hanya pantas menjadi muridnya. Seberapa kuatkah tuannya? Ini sungguh tidak terbayangkan. Murid Liu Xiang tiba-tiba menyusut ketika mendengar kata-kata ini, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti bicara. Bab 27. Kota Qingyang, aula utama kediaman Liu. Saat ini, hanya ada beberapa orang di aula utama, dan Liu Xiang ada di antara mereka. Pengaturan tempat duduk di aula utama benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kursi utama telah diubah dari satu menjadi kedua. Liu Huabai dan Xiaoyan duduk bersama, sementara tetua agung, Liu Xincheng, dan yang lainnya duduk di kursi di kedua sisi aula utama. Meskipun tempat duduk mereka agak jauh, para tetua masih memiliki senyuman di wajah mereka. Di belakang tetua agung berdiri Liu Xiang. Pada saat ini, Liu Xiang juga sedang melihat Xiaoyan dengan tatapan memuja. Matanya dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Liu Huabai mula-mula tersenyum pada Xiaoyan,
lalu berdiri di depan semua orang dan maju selangkah menghadap Xiaoyan. Saat dia berdiri, para tetua keluarga Liu juga berdiri dan menghadapi Xiaoyan bersama Liu Xiang dan Liu Huabai. Tiba-tiba, Liu Huabai berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya, dan membungkuk pada Xiaoyan, tetua agung. Liu Xiang dan yang lainnya di bawah juga berlutut di tanah bersama Liu Huabai dan berteriak bersama Liu Huabai. Terima kasih senior atas kebaikan Anda. Kami akan mengikrarkan hidup kami untuk mengikuti Anda senior. Mengikuti Anda sebagai pemimpin kami. Kami berharap senior dapat menyetujuinya. Xiaoyan mengangkat alisnya. Liu Huabai ini tidak hanya ingin berterima kasih kepada saya, tetapi juga ingin mengikuti saya. Perhitungan ini sungguh lumayan. Xiaoyan tersenyum tipis di dalam hatinya. Dia berdiri tanpa komitmen. Bertanya pada Liu Huabai, saya ingin pergi ke jutaan Tibet Anda 10.000. Kecil, ceritakan padaku, bolehkah? Xiaoyan ingin pergi ke jutaan Tibet keluarga Liu 10.000. Kecil alasan utama Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia ingin menyelidiki ramuan obat yang dia peroleh di hutan sunyi kuno yang bahkan dia tidak tahu namanya. Namun, kata-kata ini terdengar sangat berbeda bagi Liu Huabai. Dari sudut pandang Liu Huabai, Xiaoyan menggunakan tindakannya untuk membuktikan niatnya. Hal ini menyebabkan Liu Huabai, kepala keluarga Liu, yang telah lama menduduki posisi tinggi, menjadi sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa jika keluarga Liu memiliki dukungan yang sangat kuat di masa depan, bahkan para ahli tua di wilayah barat daya pun harus berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, dia tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya dan memimpin jalan di depan Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan dianggap telah memenuhi perannya sebagai tamu dalam perjalanannya. Dia tidak berinisiatif untuk maju. Sebaliknya, dia membiarkan Liu Huabai memimpin di depan. Ini juga membuat Liu Huabai, kepala keluarga Liu, mendapat banyak perhatian. Hal ini menyebabkan Liu Huabai sangat bahagia. Dia tertawa sepanjang jalan dan tampak sangat puas. Namun, dia juga cukup pintar. Dia tahu ada orang yang sangat kuat seperti Xiaoyan di belakangnya. Oleh karena itu, dia tidak berani meremehkan Xiaoyan sama sekali. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan tidak berani bersikap terlalu mencolok. Hal ini menyebabkan Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya dan tidak membiarkan siapapun mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Hanya dengan kelihayan dan temperamen seperti itu, dia bisa menjadi kepala keluarga Liu. Hanya dengan begitu, dia bisa menjadi tuan dan memimpin keluarga Liu untuk mencapai hegemoni yang kuat. Hanya dengan begitu, dia bisa membantu Xiaoyan, dan hanya dengan begitu dia layak menerima bantuan Xiaoyan. Keduanya tidak berbicara sepanjang jalan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh dan tenang, dan ada sedikit harapan di matanya. Liu Huabai, sebaliknya, tidak berani mengungkapkan perasaannya selama ini. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya selesai berjalan di jalan yang membosankan dan panjang di taman, dan tiba di jutaan tersembunyi, kecil milik keluarga Liu. Sebelum berbicara, jutaan tersembunyi keluarga Liu kecil, dikatakan bahwa itu lebih kecil dari jutaan tersembunyi keluarga lain. Kecil, dikatakan tidak ada perbedaan. Daerah sekitarnya adalah hutan bambu, dan itu membuat jutaan tersembunyi kecil di depan Xiaoyan yang tampak kuno dan sederhana. Dikatakan bahwa itu dikelilingi oleh lapisan. Dan ada jutaan tersembunyi kecil. Dalam bayang-bayang, ada juga beberapa orang yang dianggap ahli di kota Qingyang yang diam-diam menjaga tempat itu. Mereka menyembunyikan jutaan orang. Dikatakan bahwa ada lapisan pembatasan energi yang tampaknya sangat kuat di sekitar jutaan tersembunyi kecil, meskipun dikatakan dikelilingi rapat. Itu juga karena pembatasan inilah Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas fondasi klan Liu, di mana fondasi klan tersebut berada. Namun, Xiaoyan tidak mencoba untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pihak lain, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya dia harus memberi wajah pada pihak lain. Xiaoyan berhenti di depan pavilion. Sudah ada dua lelaki tua berpakaian hitam yang tampak membatalkan pembatasan. Liu Huabai, kepala keluarga, agak tidak puas dengan tindakan orang-orang tua yang menjaga pavilion. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menatap tajam ke arah beberapa lelaki tua itu, ke arah yang tidak bisa dilihat Xiaoyan. Beberapa lelaki tua itu juga mengecilkan leher mereka dan mengalihkan pandangan mereka. Tidak lagi memandangnya. Hanya pada saat inilah Liu Huabai, kepala keluarga dari keluarga Liu, benar-benar memiliki otoritas dan martabat seorang kepala keluarga. Liu Huabai menoleh untuk melihat Xiaoyan. Ekspresinya yang penuh amarah beberapa saat lalu langsung menjadi cerah dan indah.
Beberapa lelaki tua yang menjaga pavilion memutar mata dan mengutuk dalam hati. Namun, mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Siapa yang meminta Liu Huabai menjadi kepala keluarga? Bahkan tetua agung yang menentangnya di masa lalu bersikap bias terhadap Liu Huabai. Sekarang, Liu Huabai bahkan telah membangun jembatan dengan ahli di sampingnya. Apa yang bisa mereka, para tetua pavilion, lakukan? Mereka hanya bisa menghela nafas sedikit. Hidup seperti ini, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Setelah pembatasan dicabut, Xiaoyan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari Sang Juta. Xiao mengungkap penampilan aslinya. Ini adalah pavilion yang tingginya lebih dari 10 kaki. Desa ini sederhana dan tanpa hiasan. Tidak ada sedikit pun yang menarik perhatian. Namun, Xiaoyan menatap 3 kata berwarna emas yang tergantung tinggi di atas pavilion. Ketiga kata itu tampak seperti naga dan burung phoenix terbang tetapi juga terlihat sangat normal. Seng Juta, Xiao, berbicara. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Seng Juta itu. Xiao, ketika dia mengucapkan 3 kata itu, matanya menunjukkan ekspresi kecurigaan yang besar. Dia selalu merasa ada Seng Juta, Xiao yang disembunyikan di sana. Ia mengatakan ada sesuatu dalam 3 kata itu yang membuat hatinya bergetar. Tampaknya keluarga Liu di kota Qingyang ini tidak biasa di masa lalu. Xiaoyan baru saja akan masuk ke Sang Juta. Xiao, saat dia mengatakan itu, kaki di dalam pintu sekali lagi ditarik ke belakang. Hampir menyebabkan Liu Huabai yang mengikuti dari belakang menabrak Xiaoyan. Liu Huabai sedikit mengernyit saat dia melihat Xiaoyan. Matanya dipenuhi keraguan. Apa yang tuan ini rencanakan lakukan? Xiaoyan mundur beberapa langkah dan hanya berhenti ketika dia bisa melihat papan nama tanpa melihat ke atas. Matanya dipenuhi keraguan saat dia melihat ke papan nama. Segera, dia menoleh ke Liu Huabai, yang juga mundur beberapa langkah, dan bertanya, "Kepala keluarga Liu, Seng Juta ini Xiao, sudah berapa lama plakat ini digantung di sini?" Ekspresi Liu Huabai sedikit membeku saat mendengar ini. Sepertinya orang ini mundur hanya untuk menanyakan sudah berapa lama plakat ini digantung di sini. Namun, siapa yang memintanya menjadi senior? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, Liu Huabai tetap menjawab Xiaoyan dengan jujur. Plakat ini memiliki Sang Juta. Xiao, sudah lama digantung di sini. Tampaknya sudah ada di sana 7 hingga 800 tahun yang lalu. Namun, tidak digantung di sini, tetapi berdiri di samping dari jalan. Adapun alasannya, junior ini juga tidak tahu. Liu Huabai berkata sambil menunjuk ke sebuah plakat yang diukir Sang Juta Xiao di atasnya. Itu adalah sebuah plakat batu hitam dengan 3 kata. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Di bawah penyelidikan Xiaoyan, dia menemukan jelas ada sesuatu di dalam plakat ini. Seharusnya itu ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Liu agar keturunan keluarga Liu dapat memahami Dao Agung. Namun, sangat disayangkan keturunan keluarga Liu tidak tahu apa-apa dan tidak ada senior yang menjelaskannya kepada mereka, menyebabkan keturunan keluarga Liu sama sekali tidak menyadarinya. Mereka sebenarnya memperlakukannya sebagai plakat biasa dan menggantungnya. Jika tidak ditemukan oleh Xiaoyan saat ini, mungkin harta karun yang begitu penting hanya bisa berdebu di sini. Ada harta karun penting di udara, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Tidak mengherankan jika keluarga Liu akhirnya dikalahkan oleh keluarga Wu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Liu Huabai, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas dan menatap Liu Huabai. Ada sedikit rasa kasihan di matanya saat dia menghela nafas. Pantas saja keluarga Liumu berakhir seperti ini. Benar-benar membuat orang merasa sedih. Ketika Liu Huabai mendengar ini, dia dan beberapa tetua pavilion saling memandang dan sedikit mengernyit. Mereka semua melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Kemudian, semua orang memandang Xiaoyan yang sudah menduga ini dengan ekspresi ragu. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia tanpa daya mengerutkan bibirnya. Melihat tatapan penasaran semua orang, dia berhenti dan berkata, "Jika saya tidak salah menebak, kata-kata di plakat ini seharusnya ditulis oleh leluhur keluarga Liu Anda yang memadatkan esensi dari kultivasi seumur hidupnya. Terserah kepada keturunan keluarga Liu Anda untuk memahami dan meningkatkan kultivasi mereka untuk memahami Dao Agung Langit dan Bumi. Namun, sangat disayangkan bahwa keturunan keluarga Liu Anda tidak tahu apa-apa dan tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Akibatnya, harta penting ini telah mengumpulkan debu dan hanya dapat disembunyikan di sini. Omong-omong, ini benar-benar kerugian besar bagi keluarga Liu Anda." "Itu benar. Anda hanya menggunakannya sebagai papan nama biasa."
Xiaoyan menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya. Nadanya agak sedih saat dia melirik Liu Huabai dan beberapa pavilion tetua penjaga. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresi Liu Huabai dan yang lainnya langsung menjadi menarik ketika mendengar ini. Mereka saling memandang, lalu melihat ke papan nama yang tergantung tinggi di atas. Mereka melihat 3 kata yang mendominasi di papan nama. Jutaan tersembunyi 10.000 kecil. Mengatakan, sembunyikan 1.010.000 kecil. Dikatakan bahwa itu selalu menjadi tempat paling penting bagi klan. Para ahli klan yang tak terhitung jumlahnya menjaganya. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga memblokir banyak peluang. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, mereka berkesempatan untuk mengetahui rahasia di plakat tersebut. Namun sayangnya, mereka baru mengetahui anugerah luar biasa dari nenek moyang mereka tersebut saat ini. Sosok Liu Huabai bergerak dan langsung muncul di depan papan nama yang memancarkan aura mendominasi dan tampak bersinar dengan vitalitas. Dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya dari sembunyikan 1.010.000 kecil. Saat dia berbicara, dia menurunkannya dari atas pavilion dan mendarat di tanah. Telapak tangannya menghadap tulisan jutaan tersembunyi, 10.000 kecil. Setelah mengucapkan 3 kata besar ini, loh batu itu dipukul dengan telapak tangannya dan mengubah batu itu menjadi tumpukan bubuk kapur. Dia kemudian menembakkan papan nama di tangannya, yang memancarkan gelombang cahaya keemasan, dan memasukkannya ke tanah tempat tablet batu itu awalnya berdiri. Segera, Liu Huabai berjalan ke depan papan nama. Pada saat ini, Liu Huabai akhirnya menyadari bahwa tanah di depan papan nama itu sebenarnya dibangun dari batu hijau yang sangat keras. Jika debu di sekitarnya berserakan, orang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kasur batu hijau yang digunakan untuk meditasi. Liu Huabai menghela nafas sedikit dan menatap Xiaoyan. Ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dia duduk di kasur batu hijau. Segera, telapak tangannya diletakkan di atas kasur batu hijau, dan dia membenamkan dirinya dalam latihannya. Bang! Tidak lama setelah Liu Huabai benar-benar membenamkan dirinya dalam latihannya, gelombang riak doki yang kuat dan sombong muncul dari tubuhnya. Dia sebenarnya meminjam kekuatan papan nama untuk menerobos saat ini. Terlebih lagi, ini belum semuanya. Kekuatannya sebenarnya telah menembus Dozong bintang 8 ke tahap awal kelas Dozun dalam sekali jalan. Mata Xiaoyan juga cerah, tapi dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu di sampingnya. Beberapa tetua yang menjaga pavilion juga menghentikan sirkulasi doki yang perlahan di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat ini. Mata mereka juga berangsur-angsur menjadi kusam saat mereka terus mengamati Liu Huabai yang menggunakan papan nama untuk berlatih. Waktu perlahan berlalu. 15 menit kemudian, Liu Huabai yang sedang berlatih akhirnya keluar dari kondisi latihannya. Ekspresinya bersemangat saat dia melihat papan nama itu. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat tiba di depan Xiaoyan. Dia dengan penuh rasa terima kasih berkata pada Xiaoyan, Elder Xiaoyan, terima kasih banyak telah membantu klan Liu saya mendapatkan hadiah dari leluhur kita. Junior Liu Huabai mewakili seluruh klan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tak ada habisnya kepada Elder. Saya berharap Elder dapat menyetujui permintaan junior ini. Jika ini papan nama dapat membantu tetua, terimalah hadiah terima kasih dari junior ini. Apapun yang terjadi, Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan ekspresi para tetua yang menjaga pavilion klan Liu sedikit berubah. Xiaoyan mengerti mengapa Liu Huabai melakukan ini. Tetapi beberapa tetua yang menjaga pavilion klan Liu tidak dapat memahaminya. Jika klan Liu memonopoli papan nama peninggalan nenek moyang mereka, tidak akan menjadi masalah bagi klan Liu untuk mendominasi kota Qingyang di masa depan. Namun, jika mereka memberikan sebagian dari warisan leluhur mereka kepada orang luar, klan Liu akan menjadi jauh lebih lambat dalam 100 tahun ke depan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh beberapa tetua yang menjaga pavilion. Saat mereka hendak membuka mulut untuk membantah, mereka tiba-tiba mendengar suara tua dikirim. Pemilik suara itu adalah tetua pertama, Liu Xingcheng. Tetua pertama dengan lantang berkata, aku yang dulu mewakili semua tetua klan Liu dan setuju dengan keputusan kepala klan. Semua orang terdiam saat kata-kata ini diucapkan. Bab 28. Ketika beberapa tetua pavilion mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka melihat ke hutan bambu. Dari sana, seorang lelaki tua berjubah putih perlahan keluar. Itu adalah tetua agung klan Liu saat ini, Liu Xingcheng. Dia memandangi beberapa tetua pavilion dengan ganas dan mendengus dingin. Setelah itu, dia mengabaikan mereka dan menoleh untuk melihat Xiaoyan yang berdiri di samping.
dan berkata sambil tersenyum. Anggota klan saya bodoh dan tidak mengetahui kebaikan besar orang yang lebih tua. Saya berharap orang yang lebih tua bisa memaafkan mereka. Saya sangat berterima kasih. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum tipis. Dia memandang Liu Huabai dan berkata, jika saya tidak memiliki sedikit kemurahan hati ini, bukankah itu akan menyia-nyiakan budidaya yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun? Terlebih lagi, ini adalah sifat manusia. Klan manapun yang menemukan harta leluhur seperti itu di dalam klan pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya, untuk mencegahnya diambil oleh beberapa orang yang berniat buruk dan menimbulkan masalah bagi dunia. Oleh karena itu, saya juga bisa mengerti. Adapun kebaikan besar klan Liu, saya akan menerimanya. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan tidak menahan diri. Dia berjalan menuju papan nama dan duduk di depannya. Telapak tangannya dengan lembut diletakkan di papan nama. Kekuatan spiritualnya bergerak menuju papan nama yang bertuliskan jutaan tersembunyi, 10.000 kecil di papan nama itu. Setelah mengucapkan 3 kata besar ini, Xiaoyan bergegas mendekat. Begitu dia melakukan kontak dengannya, kekuatan isap yang liar dan sombong muncul darinya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Xiaoyan muncul di dunia lain. Tempat ini dipenuhi hutan dan burung bangau. Sekilas, ada banyak sekali gunung dan hutan. Gunung-gunungnya subur dan pepohonannya subur. Itu adalah pemandangan yang makmur. Ada ular, serangga, burung, dan binatang buas. Tiba-tiba, suara pria parubaya yang baik hati terdengar di telinga Xiaoyan. Meski suara ini tidak nyaring, namun menyebabkan seluruh dunia sedikit gemetar. Seolah-olah ada lonceng surgawi yang mengguncang dunia. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan sedikit terkejut. Kelopak matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Kamu bukan anggota klan Liuku, kan? Setelah mendengar ini, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata ya. Saat ini, Xiaoyan tidak berani lalai sedikit pun. Dari suara sebelumnya, kekuatan pria parubaya ini setidaknya berada pada level kaisar setengah bintang ketujuh. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia berani lalai? Xiaoyan tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata ya. Pria parubaya itu juga mengangguk dan berkata lagi. Kalau begitu, seharusnya kaulah yang memberitahu mereka rahasia di plakat emas itu. Kan, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tapi dia masih mengangguk setuju. Jika orang sekuat itu benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa ada kebutuhan untuk mengatakan begitu banyak hal yang tidak masuk akal kepadanya? Pria parubaya itu mengangguk sekali lagi. Segera, dia menghela nafas sedih. Tatapannya juga menjadi agak tak bernyawa saat dia melihat ke cakrawala yang jauh. Seolah-olah dia telah melihat hari-hari kejayaan klan di masa lalu. Sayangnya, hari-hari itu sudah semakin jauh dan bukan milik mereka lagi. Kemuliaan masa lalu telah menjadi sejarah. Sekarang, yang ada hanya klan Liu yang terpencil. Klan Liu yang hanya bisa bangkit kembali dengan mengandalkan kekuatan eksternal. Sesaat kemudian, tatapan pria parubaya itu akhirnya menjadi tegas sekali lagi. Tatapannya sekali lagi tampak dipenuhi harapan. Dia menoleh dan menatap Xiaoyan sambil menghela nafas. Xiaoyan juga tiba-tiba terkejut dengan tatapan ini. Dia menelan seteguk air liur, meringkuk di sudut mulutnya, dan tertawa datar sambil mundur setengah langkah. Sudut mulut pria parubaya itu terangkat membentuk busur. Karena Anda berhak menggunakan plakat emas ini, maka itu berarti Anda telah melakukan kebaikan yang besar untuk keluarga Liu saya. Saya pikir keturunan saya juga akan bergantung pada Anda. Karena itu masalahnya, maka keturunan keluarga Liu saya harus menjadi bawahanmu. Haha, melindungi bawahanmu harus dianggap sebagai tugasmu sebagai orang hebat. Lalu, keluarga Liuku akan dipercayakan kepadamu. Aku harap kamu dapat membawa keluarga Liuku kembali ke kejayaannya. Aku tidak memintamu untuk melampauiku di masa lalu. Selama kamu bisa memastikan keluarga Liuku bisa mendapat tempat di wilayah barat daya, itu sudah cukup. Tentu saja, sebagai kompensasinya, aku akan menyerahkan semua pemahamanku tentang IG Agung Dao Langit dan Bumi yang telah saya kembangkan sepanjang hidup saya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Namun, hal itu segera diikuti oleh gelombang kegembiraan. Namun, pada akhirnya, dia masih ragu dan ragu. Meskipun meningkatkan budidayanya adalah hal yang baik, ia masih memiliki hal-hal lain yang harus diselesaikan. Jika dia tinggal di wilayah barat daya terlalu lama, kemungkinan waktu yang dia perlukan untuk mencari Hai Mo Chen akan sangat tertunda. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat memutuskan apakah dia harus tinggal atau pergi. Jika dia tetap tinggal, kekuatannya akan meningkat dan dia dapat memahami Dao Agung Langit dan Bumi
yang akan memudahkannya untuk berkultivasi di masa depan. Namun, kemajuannya menuju tujuannya akan jauh lebih lambat. Dia masih belum tahu siapa hantu iblis api tua itu, mengapa dia begitu akrab dengannya, dan dari mana asalnya. Ini semua adalah misteri yang tidak diketahui, sehingga dia harus mencari jawabannya. Xiaoyan tidak tahu apakah hantu setan api tua akan membawa orang untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar datang, maka orang yang berbicara pastilah seseorang yang tidak bisa dihadapi Xiaoyan dalam konfrontasi langsung. Pada saat itu, jika hantu setan api tua tidak mengambil tindakan, maka Xiaoyan akan menghadapi krisis besar hidup dan mati. Akibatnya, Xiaoyan akan kesulitan mengambil keputusan dengan cepat. Pria parubaya itu sepertinya bisa melihat kekhawatiran Xiaoyan. Permintaannya sepertinya terlalu tinggi. Dia berkedip beberapa kali dan menatap Xiaoyan lagi. Jika kamu merasa was-was di hatimu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika kamu memiliki urusan yang harus diselesaikan sekarang, kamu tidak perlu tinggal di keluarga Liu terlalu lama. Selama kamu dapat membantu keluarga Liu berdiri tegak di wilayah barat daya di masa depan dan tidak menurun, Anda tidak harus tinggal di keluarga Liu sepanjang waktu. Saya hanya berharap Anda dapat membantu keluarga Liu ketika keluarga Liu dalam kesulitan. Jangan biarkan garis keturunan keluarga Liu berakhir. Ini adalah satu-satunya permintaan yang saya miliki untuk Anda sebagai senior. Pria parubaya itu menghela nafas sedikit dan bertanya dengan nada memohon. Xiaoyan akhirnya mengangguk saat melihat ini. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat pria parubaya itu memiliki sedikit tekad tambahan. Pria parubaya itu tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Sejujurnya, meskipun dia kuat dan memiliki ketertarikan terhadap warisan ini pada Xiaoyan, itu pada akhirnya tidak cukup. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya. Tapi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kekuatan Xiaoyan tidak hanya kuat sampai tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Tapi yang terpenting adalah Xiaoyan masih muda. Hanya parubaya. Namun, dia telah menggunakan lebih dari 100 tahun untuk berlatih hingga tahap ini. Oleh karena itu, dengan bakat pelatihan Xiaoyan, mengunggulinya hanyalah masalah waktu. Selama dia diberi waktu yang cukup, kemungkinan besar dia akan mendapat tempat bahkan di benua ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Meski agak sulit baginya untuk membuka mulut, dia akhirnya mengatakannya. Pria parubaya ini berbicara kepada Xiaoyan dengan susah payah. Anak kecil, lelaki tua ini memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Anda dapat menyetujuinya. Xiaoyan sedikit mengernyit, tapi masih memberi isyarat agar pria parubaya itu melanjutkan. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit malu, orang tua ini berharap kamu bisa bersumpah demi sumpah hukuman kilat untuk memastikan kepercayaanku padamu. Aku harap kamu bisa setuju. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat mendengar ini. Sumpah hukuman kilat adalah hal mengerikan yang hanya dia ketahui sebelumnya. Bagaimana bisa Xiaoyan menerima hal mengerikan yang terikat padanya? Xiaoyan mengerutkan kening, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Kesediaannya untuk membantu keluarga Liu sudah menjadi intinya. Tetapi sekarang lelaki tua ini ingin dia bersumpah demi hukuman kilat. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Oleh karena itu, ekspresi wajahnya agak tidak menyenangkan. Melihat ini, pria parubaya itu pun menundukkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada jalan lain. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Jika dia tidak melakukan ini, maka dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Namun, jika dia melakukan ini, maka dia mungkin akan mengucilkan Xiaoyan. Kedua belah pihak sulit, tetapi dia harus melakukannya. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan akhirnya tenang. Apa yang dikatakan tetua ini bukannya tidak masuk akal. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan akhirnya mengangkat 3 jari di atas kepalanya dan menunjuk ke arah langit. Nada suaranya tegas saat dia berkata, "Aku, Xiaoyan, atas nama Flame D, bersumpah hari ini bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedamaian klan Liu selagi aku masih hidup. Selama aku masih hidup, klan Liu akan makmur." Pada saat yang sama, awan petir bergulung di langit di luar plakat emas. Guntur sesungguhnya hari itu bergema di langit di atas kota Qingyang. Sambaran petir menyambar tanah di sekitar Xiaoyan, meledakkan sebagian besar tanah hangus. Hal ini menyebabkan Liu Huabai dan anggota keluarga Liu lainnya segera mundur dan meninggalkan hutan bambu. Hanya ketika awan petir menghilang dan langit cerah barulah semua orang berkumpul kembali. Melihat Xiaoyan yang tidak bergerak, semua orang sepertinya memiliki jawaban di dalam hati mereka. Mereka tidak mengganggunya dan diam-diam menunggu di samping untuk mengusir beberapa anggota keluarga yang datang menonton. Di dalam plakat emas, pria parubaya itu memandang Xiaoyan bersumpah atas sumpah hukuman kilat dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi santai.
Namun, Xiaoyan menoleh untuk melihatnya lagi. Ada ekspresi aneh di matanya, menyebabkan pria parubaya itu merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia hendak membuka mulut untuk bertanya, Xiaoyan berbicara lebih dulu. Senior, karena aku sudah bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Apakah ini giliranmu? Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah saat mendengar ini. Dia memandang Xiaoyan dengan ragu dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Teman kecil, bisakah kamu memberitahu orang tua ini tentang hal itu? Xiaoyan tersenyum tipis. Ada sedikit ejekan di matanya saat dia melihat pria parubaya itu. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia tersenyum dan berkata, sepertinya senior benar-benar tidak tahu. Karena itu masalahnya. Junior akan menjelaskannya kepadamu dengan benar. Senior, kamu meminta junior untuk bersumpah demi hukuman kilat. Sumpah, sekarang, junior sudah bersumpah hukuman kilat sesuai keinginan senior. Namun, jika junior benar-benar pergi seperti ini, maka setelah aku keluar, bukankah aku harus mendengarkan keluarga Liumu untuk semuanya? Oleh karena itu, aku pikir senior juga harus bersumpah atas sumpah hukuman kilat untuk mengikat anggota keluargamu sendiri. Jangan gunakan sumpah hukuman kilat untuk mengendalikanku. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, dia menyipitkan matanya dan diam-diam menatap pria parubaya itu. Pria parubaya, sebaliknya, mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan setuju. Seperti Xiaoyan, dia juga bersumpah hukuman kilat untuk menahan anggota klannya sendiri. Jika mereka melanggar bagian itu, mereka pasti akan menderita hukuman dari petir surgawi. Namun, selain kepala klan, tetua pertama, dan beberapa orang lainnya, memang tidak ada orang lain yang mengetahui apa bagian misterius itu. Tetua pertama dan kepala klan, Liu Huabai, saling berpandangan. Mereka bisa melihat benang ketidakberdayaan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka diam-diam menunggu di tempat, tidak mengizinkan siapapun mendekati Xiaoyan. Wajah Xiaoyan terlihat puas saat dia melihat pria parubaya itu bersumpah atas sumpah hukuman kilat dari dalam plakat emas. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman saat dia bertukar pandang dengan pria parubaya itu dan tersenyum. Namun, tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua pikirkan di dalam hati. Xiaoyan dan pria parubaya itu mengobrol dan tertawa sebentar sebelum mata mereka menghela nafas saat mereka melihat pria parubaya itu. Pria parubaya itu juga tampaknya memahami sesuatu saat dia menghela nafas dalam hati. Acara utama akhirnya tiba. Bab ke-29. Pria parubaya itu memandang Xiaoyan dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan akhirnya mengangguk. Dia berkata pada Xiaoyan, kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Mari kita mulai sekarang. Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Sepertinya kamu tidak memiliki kesan apapun terhadapku. Namaku Liu Feng, dan aku adalah wakil ketua sekte-sekte Chaoyang. Salah satu dari 5 sekte besar di wilayah barat daya 1500 tahun yang lalu. Karena langkah kepunahan langit, saya dikenal sebagai Kaisar Angin. Sayangnya, sekte Chaoyang saya mengalami bencana besar 1200 tahun yang lalu. Puluhan ribu orang-orang di sekte meninggal secara tidak wajar. Murid-murid dalam sekte itu tersebar. Pada akhirnya, hanya keluarga Liu saya yang tersisa. Ngomong-ngomong, itu memang kesalahan besar saya. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Liu Feng tampaknya telah mengingat beberapa hal menyedihkan dari masa lalu. Dia menghela nafas sedikit, mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Dia mengungkapkan senyuman yang dipaksakan sebelum melanjutkan berbicara. Tapi aku tidak akan mengucapkan kata-kata itu hari ini. Ayo berikan warisan yang aku janjikan. Mendengar ini, mata Xiaoyan juga memancarkan sentuhan kegembiraan. Dia memandang Liu Feng dengan mata berbinar. Melihat ini, Liu Feng tersenyum tipis. Segel di tangannya terus berubah. Satu set segel jari misterius diluncurkan. Ruang di depan Liu Feng juga terus terdistorsi, memancarkan gelombang riak. Ekspresi wajah Xiaoyan juga menjadi semakin bersemangat. Kekuatan. Inilah yang paling dipedulikan Xiaoyan. Sekarang ada peluang besar di depannya. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak bersemangat? Tiba-tiba, Liu Feng, yang sedang membentuk segel di tangannya, mengingatkan Xiaoyan, jangan khawatir, saya akan mengingatkan Anda di sini. Karena hari ini adalah pertama kalinya aku terbangun selama bertahun-tahun, dan warisan ini telah menyatu dengan gumpalan jiwaku ini. Mungkin sangat sulit untuk memisahkannya sepenuhnya. Saya khawatir kemungkinan kegagalannya besar. Jadi Anda harus siap secara mental. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, dia kembali fokus pada segel di tangannya. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi sedikit serius.
Kekuatan spiritualnya menyebar untuk melindungi tubuh Liu Feng. Lagi pula, jika dia gagal, itu akan menjadi kerugian besar. Hal ini pun membuat Xiaoyan harus berhati-hati. Seiring berjalannya waktu, segel di tangan Liu Feng menjadi semakin rumit. Ekspresi wajahnya yang awalnya tenang juga mulai menjadi semakin serius. Tubuh padatnya juga berangsur-angsur menjadi ilusi, namun fluktuasi spasial di sekitar tubuhnya menjadi semakin intens. Jejak aura menakutkan terpancar darinya, menyebabkan kekosongan terus bergetar dan retakan spasial kecil menyebar. Alis Liu Feng juga terjalin erat. Ekspresi matanya menjadi semakin serius saat dia melihat segel di tangannya. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan melayang di udara. Dia tidak menyangka akan sangat sulit untuk menghilangkan sepenuhnya warisan dari tubuhnya. Kali ini, dia benar-benar jatuh ke tangan lelaki tua ini. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia hanya bisa duduk bersila di tempat dan diam-diam menunggu Liu Feng. 2 jam kemudian, mata Xiaoyan yang sedikit tertutup akhirnya terbuka perlahan. Tubuhnya bergerak, dan Xiaoyan berdiri di depan Liu Feng dalam sekejap. Sudut mulutnya memperlihatkan senyuman cemerlang seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Matanya sedikit emosional saat dia melihat Liu Feng. Pada saat ini, tubuh Liu Feng sedang melayang. Wajah aslinya yang ramping dan berwarna merah darah menjadi sangat pucat. Seluruh tubuhnya tampak roboh. Dia seperti orang tua di usia senjanya. Namun, wajahnya yang pucat membawa senyuman seolah dia telah terbebas dari beban yang berat. Nada suaranya agak lemah saat dia membuka mulut untuk berbicara dengan Xiaoyan. Saya tidak mengecewakan Anda. Pada akhirnya, saya berhasil. Saya harap warisan ini dapat membantu Anda. Xiaoyan juga tahu bahwa tidak mudah bagi Liu Feng untuk mencapai hal ini. Karena itu, dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, pandangannya beralih ke bola energi hijau muda seukuran kepalan tangan yang mengambang di kehampaan di depan Liu Feng. Tatapan Xiaoyan sangat tertarik pada bola energi hijau muda pada pandangan pertama. Mata Xiaoyan juga bersinar lebih terang, seolah dia ingin menyedot paksa bola energi ke matanya. Xiaoyan sedikit tenang. Tenggorokannya bergerak saat dia menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar itu saat dia datang ke dunia lain. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sebelumnya, dia masih ragu apakah dia bisa mendapatkan warisan kaisar kuno ujung surga. Namun, warisan kaisar kuno ujung surga kini berada tepat di hadapannya. Terlebih lagi, bagi Xiaoyan, warisan kaisar kuno berada dalam jangkauannya. Bagaimana perasaan seperti mimpi itu tidak membuatnya bersemangat? Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Tangan ilusi yang diaglomerasi dari kekuatan spiritualnya diulurkan ke depan. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dari telapak tangannya dan membungkus bola energi dalam sekejap. Saat ini, Xiaoyan merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Perasaan yang sulit untuk ditekan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tubuh awalnya ilusi samar-samar menjadi ilusi sebelum akhirnya menghilang dari dunia ini. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya untuk melihat sosok Liu Feng yang menghilang. Setelah itu, dia melihat bola energi di tangannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman saat dia duduk bersila di udara dan mulai memperbaikinya. Xiaoyan duduk bersila di udara dan pulih sejenak. Dia menarik auranya dan menenangkan pikirannya. Setelah dia menyesuaikan tubuh dan jiwanya ke kondisi terbaiknya, Xiaoyan membalik telapak tangannya dan menelan bola cahaya ke dalam mulutnya. Setelah suara menelan, tubuh Xiaoyan, yang terbentuk dari kumpulan kekuatan spiritual, tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya hijau yang menyilaukan. Lampu hijau tersebar ke segala arah dan menutupi matahari. Great Thousand World yang terbentuk dari lempengan emas langsung runtuh dan hancur. Yang tersisa hanyalah hutan pegunungan kecil. Sisanya adalah ruang kosong. Energi agung muncul dalam tubuh Xiaoyan. Meskipun itu adalah tubuh yang terbentuk dari jiwanya, saat ini, Xiaoyan masih bisa merasakan tubuhnya terus membengkak. Kekuatan jiwanya dengan cepat ditarik dan meninggalkan piring emas. Seolah-olah sedang melarikan diri. Bang! Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja kembali ke tubuhnya ketika riak Doqi yang agung muncul dari tubuhnya, menyebabkan Liu Huabai dan tetua pertama klan Liu dengan cepat mundur. Mereka meninggalkan tempat kecil yang dihuni jutaan orang ini. Berbicara tentang hutan bambu di luar, pada saat yang sama, fluktuasi Doqi agung yang meletus dari tubuh Xiaoyan berubah menjadi gelombang udara besar yang menyapu. Hutan bambu seketika berubah menjadi reruntuhan. Debu beterbangan kemana-mana, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Namun, karena gelombang fluktuasi Doqi yang melanda, tidak ada yang bisa masuk. Oleh karena itu, meskipun hati mereka merasa tidak nyaman, mereka hanya bisa dengan patuh berdiri di luar dan menunggu dengan tenang.
Pada saat yang sama, mereka juga menghentikan anggota klan lainnya untuk datang menonton pertunjukan. Ketika anggota klan lain melihat ini, mereka hanya bisa tanpa daya menekan rasa penasaran di hati mereka dan menonton dari jauh. Bagian luar sedang gempar. Tentu saja, pihak Xiaoyan tidak terkecuali. Gelombang demi gelombang energi liar dan sombong meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh wajah Xiaoyan langsung menjadi sangat serius. Pada saat ini, di dalam tubuh Xiaoyan, bola energi hijau seukuran kepalan tangan perlahan mengambang di dalam pusaran. Bola energi yang tampaknya tidak berbahaya itu saat ini memancarkan gelombang energi yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Energi kekerasan sombong menghantam meridian Xiaoyan, menyebabkannya membengkak seperti balon yang berisi udara, seolah-olah akan meledak kapan saja. Pada saat ini, gigi Xiaoyan terkatup rapat dan matanya hampir pecah. Xiaoyan dengan kuat menahan gelombang rasa sakit hebat yang keluar dari tubuhnya. Tangannya, yang awalnya diletakkan di atas plakat emas, tiba-tiba melambai dan lapisan perisai energi keluar dari tangannya, melindungi Xiaoyan dengan erat di dalamnya. Tangan Xiaoyan juga menopang dirinya di tanah karena rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak diambang kehancuran. Karena tidak terlalu peduli, Xiaoyan dengan paksa menopang dirinya. Pikirannya melihat ke dalam tubuhnya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan telah dirusak hingga tak dapat dikenali lagi oleh bola energi. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuhnya, kemungkinan Xiaoyan sudah terluka parah. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru mengedarkan doki di dalam tubuhnya, sepenuhnya menyelimuti energi milik bola cahaya. Api surgawi di dalam bola cahaya juga cukup kejam. Ia menerobos blokade doki Xiaoyan beberapa kali dan menyebabkan cukup banyak luka pada tubuh Xiaoyan, menyebabkan dia merasakan sakit yang tiada tara. Untungnya, setelah mengalami beberapa kali hantaman dari bola cahaya, Xiaoyan akhirnya mampu mengelilingi bola cahaya tersebut dengan doki miliknya. Lapisan api doki mengelilingi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Api surgawi di dalam tubuhnya menyembur keluar, membungkus bola cahaya dan mulai memurnikannya. Api surgawi membakar bola cahaya itu dengan ganas. Bola cahaya juga mencoba yang terbaik untuk melawan, ingin mengusir kehalusan dan pembakaran api surgawi. Xiaoyan juga cukup terkejut dengan perlawanan bola cahaya itu. Bola cahaya sebenarnya mampu menahan kehalusan dan pembakaran api surgawi untuk waktu yang lama. Tidak peduli bagaimana api surgawi terbakar dan dimurnikan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Namun untungnya, api surgawi adalah benda ketuhanan langit dan bumi. Bagaimana energi buatan manusia mampu melawannya? Apalagi energi positif merupakan objek yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Setelah sekian lama, api surgawi secara alami berada di atas angin. Bola cahaya Saiyan yang awalnya seukuran kepalan tangan juga telah berubah menjadi bola cahaya biru muda seukuran telur. Energi menakutkan yang terus-menerus dipancarkan dari bola cahaya juga telah sepenuhnya dimurnikan oleh api surgawi Xiaoyan, menjadi bagian dari kekuatannya. Terlebih lagi, aura Xiaoyan juga terus menguat. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan mendapatkan terobosan. Terlebih lagi, tetua kuno telah memberitahunya bahwa kekuatannya saat ini kira-kira berada di puncak alam kaisar setengah bintang pertama. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk benar-benar membuat terobosan. Bisa dikatakan semuanya sudah siap kecuali angin timur. Sekarang kesempatan telah tiba. Warisan kaisar kuno secara alami akan membantu Xiaoyan membuat terobosan. Selama waktunya tepat, terobosan akan terjadi secara alami. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah ini. Bahkan Xiaoyan pun tidak berdaya. Namun, bagaimana Xiaoyan bisa menghentikan peningkatan kekuatannya sendiri? Oleh karena itu, dia hanya perlu menunggu Xiaoyan melakukan terobosan. Waktu berlalu dalam sekejap mata dan setengah bulan telah berlalu. Semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bahkan kepala klan Liu Huabai, dan tetua pertama sedikit mengernyit karena mereka menjadi agak khawatir. Saat ini, kepala klan Liu Huabai, dan tetua pertama sedang berjalan ke tepi hutan bambu. Hutan bambu ini sudah menjadi kawasan terlarang klan Liu. Selain kepala klan dan beberapa orang lainnya, tidak ada orang lain yang bisa datang ke sini. Saat ini, mereka berdua sedang berdiri di luar hutan bambu. Alis mereka terkatup rapat saat melihat hutan bambu yang sudah berubah menjadi reruntuhan. Melihat ke kejauhan, keduanya bisa melihat titik cahaya putih yang menyembunyikan jutaan 10.000 benda kecil di tengah hutan bambu. Orang itu adalah Xiaoyan, yang menyebabkan Liu Huabai dan Liu Xingchen mengangkat kepala untuk melihatnya selama setengah bulan. Keduanya menghela nafas, menggelengkan kepala dan berjalan kembali. Dari aura kehidupan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan,
Keduanya bisa memastikan kalau dia memang masih hidup. Namun, keduanya agak tidak berdaya apakah dia akan mampu bertahan sampai dia menyelesaikan pemurnian warisannya. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, ada jutaan makhluk kecil yang tersembunyi di kedalaman hutan bambu. Tubuh Xiaoyan, yang tidak bisa dianggap terlalu tinggi, tiba-tiba bergetar. Aura yang membumbung ke langit langsung menyelimuti seluruh Green Sun City. Aura yang sangat liar dan ganas meletus dari tubuh Xiaoyan dan membubung ke cakrawala, langsung menuju kubah biru surga. Hah! Xiaoyan menghadap ke langit dan meraung panjang. Raungan ini sangat sombong. Seperti auman naga, seperti auman liar. Tetapi juga mengejutkan dunia. Itu mengguncang binatang ajaib dalam radius beberapa ribu mil ke tanah. Mereka tidak berani melakukan gerakan sedikit pun dan hanya bisa mengeluarkan raungan pelan dan patuh dari mulut mereka. Hal ini menyebabkan semua orang merasa sangat aneh. Raungan panjang ini bahkan menyebabkan beberapa binatang ajaib di kedalaman hutan kuno yang sunyi perlahan membuka mata mereka, yang tertutup rapat. Mata mereka memancarkan ekspresi yang dalam dan serius. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar. Gelombang suara pilih pala dari persendiannya yang bertabrakan terdengar. Xiaoyan menggerakkan tangan dan kakinya sedikit sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia terbang keluar dari reruntuhan dan bertemu dengan Liu Huabai dan yang lainnya yang datang setelah mendengar suara tersebut. Bab ke-30. Ha! Ha! Haha! Selamat kepada senior Xiaoyan karena telah membuat terobosan dalam kekuatan Anda. Liu Huabai dan tetua pertama klan Liu, Liu Xingcheng, tersenyum. Menangkupkan tinju mereka bersama-sama sambil mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan juga tertawa terbahak-bahak. Dia dengan santai merespons beberapa kali dan meninggalkan reruntuhan yang berantakan bersama mereka. Di aula konferensi klan Liu, Xiaoyan dan Liu Huabai duduk di ujung meja. Xiaoyan tersenyum saat dia dengan santai menatap Liu Huabai, yang telah mengawasinya sepanjang waktu, dan akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya. Saya ingin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh kepala klan Liu dengan saya. Jika ada sesuatu, tidak perlu khawatir dan katakan saja. Saya yakin kepala klan Liu tidak akan mengatakan hal buruk. Mendengar ini, pupil mata Liu Huabai sedikit menyusut dan ekspresinya langsung menjadi agak tidak wajar. Dia sedikit menenangkan dirinya dan pikiran dengan cepat berputar di benaknya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Ya, kata-kata senior adalah secara alami benar. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada senior untuk dijelaskan." Saat Liu Huabai berbicara, tatapannya agak mengelak saat dia melihat Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, dia tidak peduli dengan pertanyaan Liu Huabai sama sekali. Dia secara alami tahu bahwa karena Liu Feng, yang berada di dalam plakat emas, ingin dia bersumpah dengan sumpah petir surgawi dengan cara apapun, maka dia pasti akan memberitahu klan Liu. Bagaimanapun, sumpah petir surgawi pada awalnya digunakan untuk mengikat Xiaoyan, namun pada akhirnya ditemukan oleh Xiaoyan. Jika tidak, Xiaoyan pasti sudah menjadi boneka klan Liu. Dan sekarang, karena dua guntur ilahi 9 surga, Liu Huabai ingin mengetahui situasi sebenarnya dari Xiaoyan di dalam plakat emas. Setelah Xiaoyan mendengar ini, dia merasa sangat tidak puas. Namun, meskipun Xiaoyan merasa tidak puas di dalam hatinya, dia setidaknya telah memperoleh warisan, dan dia tidak kehilangan apapun. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan pertanyaan Liu Huabai. Jadi, setelah Xiaoyan berhenti sejenak, dia perlahan membuka mulutnya di bawah tatapan gugup Liu Huabai dan berkata kepada Liu Huabai tanpa mengubah ekspresinya, "Tidak buruk. Tujuan nenek moyang klan Liu pada dasarnya telah tercapai." Liu Huabai yang baru saja mendengar ini bahkan tidak sempat terkejut sebelum dia langsung terdiam. Mulutnya yang sedikit terbuka tidak menutup lagi. Kedua matanya menatap kosong ke arah Xiaoyan, menyebabkan orang lain merasa itu menggelikan. Xiaoyan juga tersenyum, dan Liu Huabai juga bereaksi karena senyuman Xiaoyan. Dalam sekejap, keringat dingin mengucur di wajahnya. Tubuhnya yang duduk pun tanpa sadar terangkat. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Senyuman yang lebih jelek dari tangisan muncul di wajahnya. Dia bertanya pada Xiaoyan, "Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Apa maksudmu?" "Senior." Xiaoyan tersenyum dingin dan melirik Liu Huabai dengan tatapan dingin. Hal ini menyebabkan ekspresi Liu Huabai tiba-tiba berubah. Tubuhnya gemetar saat dia buru-buru berdiri dan menangkupkan tangannya meminta maaf kepada Xiaoyan. "Junior telah menyinggung perasaanmu. Kuharap senior bisa memaafkanku." Junior tidak bisa bereaksi terhadap kata-kata senior tadi. "Kuharap senior bisa memaafkanku." Senang sekali kamu mengerti. Ada beberapa hal yang membuat orang akan mati jika diucapkan dengan lantang. Saat beberapa kata ini diucapkan, cangkir teh di tangan Xiao yang tiba-tiba meledak,
berubah menjadi bubuk yang tersebar ke segala arah. Di saat yang sama, hal itu juga menyebabkan ekspresi Liu Huabei berubah sekali lagi. Tubuh awalnya membungkuk hingga 90 derajat, menyebabkan dia tidak dapat melihat dengan jelas ekspresi Xiaoyan. Adapun apakah Liu Huabei sengaja menghindarinya atau tidak, tidak diketahui. Sayangnya, saat dia membungkuk untuk menghindari tatapan Xiaoyan, dia melewatkan ekspresi menggoda di wajah Xiaoyan. Xiaoyan berdehem dan bersiap untuk terus berbicara. Namun, ketika Liu Huabei melihat ini, dia buru-buru mengambil cangkir teh yang tidak rusak dan menuangkan secangkir teh panas untuk Xiaoyan dengan benar. Melihat leluhurmu mewariskan warisan, aku akan mengampunimu hari ini. Namun, ngomong-ngomong, leluhur klan Liumu memang cukup berkarakter. Sayangnya, metodenya terlalu kejam. Kali ini, ketika aku bersumpah-sumpah petir surgawi, aku khawatir ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku ditipu oleh seseorang. Sedangkan bagimu, keturunan klan Liu, Liu Feng itu pasti juga sudah memberitahumu rencananya. Sebaiknya kau tidak punya harapan apapun. Bisa berjanji padanya bahwa aku akan melindungi klan Liumu saat klan Liumu dalam bahaya sudah merupakan hal yang paling bisa kulakukan. Oleh karena itu, aku menasihatimu untuk berhenti menimbulkan masalah bagiku ketika aku tidak ada. Jika tidak, bahkan jika aku terikat oleh sumpah petir surgawi, aku akan tetap memusnahkan klan Liumu. Ekspresi Liu Huabei berubah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Matanya menoleh dan dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Liu Huabei akhirnya tenang dan berbicara kepada Xiaoyan. Junior mengerti. Senior bisa melakukan ini sudah merupakan konsesi terbesar bagi klan Liuku. Junior pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan klanku dan tidak membiarkan mereka menimbulkan masalah di mana-mana. Jika ada orang yang melanggar ini, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata-kata Liu Huabei tegas dan tegas, tanpa sedikit pun kecerobohan. Orang-orang bisa mendengar kepastian dalam kata-katanya. Ini membuat Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Baru setelah itu, dia minum beberapa cangkir teh lagi. Dia berdiri dan perlahan keluar dari aula. Melihat ini, Liu Huabei segera mengikutinya. Setelah beberapa saat, Liu Huabei sedikit mengernyit saat dia melihat reruntuhan di bawah kakinya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiaoyan, "Bolehkah aku tahu apa yang senior lakukan?" Xiaoyan tersenyum sedikit tetapi tidak menjawab. Sosoknya bersinar dan dia tiba di tempat di mana jutaan 10.000 orang bersembunyi. Sebelum peristiwa besar pintu, Liu Huabei mengangkat alisnya. Baru kemudian dia teringat permintaan Xiaoyan setengah bulan yang lalu. Liu Huabei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang kuat selalu sangat memedulikan hal-hal tertentu. Klan kecil yang menyembunyikan 1.010.000 orang hanyalah masalah kecil. Tidak peduli betapa mulianya masa lalu, apa yang dapat dilakukannya sekarang? Liu Huabei dengan cepat berjalan di depan Xiaoyan dan tiba di tempat jutaan 10.000 orang bersembunyi. Di depan pintu besar, sekarang ada 1.010.000 orang yang bersembunyi. Konon sudah tidak ada lagi plakat yang melambangkan tempat penting klan. Tampak seperti pavilion biasa. Liu Huabei berdiri di tempat jutaan 10.000 orang bersembunyi. Di depan pintu, segel di tangannya berubah. Segel misterius dibentuk dan dipasang di tempat jutaan 10.000 orang bersembunyi. Di atas pintu kayu, riak menyebar seperti gelombang air. Sebaliknya, Xiaoyan diam-diam berdiri di belakang Liu Huabei. Dia melihat ke pavilion sepi yang berdiri di atas reruntuhan dan kemudian melirik ke plakat emas yang berdiri di depan batu hijau. Xiaoyan menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dan mendengar suara rendah dan teredam. Sekelompok bibit api hijau giok seukuran ibu jari muncul dari jari telunjuk Xiaoyan. Meskipun itu hanya nyala api kecil, saat nyala api naik, seolah-olah dunia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Pikiran Xiaoyan tergerak. Kekuatan jiwanya menyebar dengan kumpulan kecil api hijau tua dan menempel pada reruntuhan hutan bambu. Kemudian, di bawah kendali Xiaoyan, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah dan akhirnya menghilang ke dalam tanah. Pada saat ini, Liu Huabei akhirnya mencapai tempat di mana jutaan 10.000 orang bersembunyi. Pintu besar terbuka. Xiaoyan memandang Liu Huabei, yang memiliki sedikit keringat di ujung hidungnya, dan tersenyum sedikit. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan melangkah ke tempat jutaan 10.000 orang bersembunyi. Di dalam, Liu Huabei melihat lagi tempat di mana jutaan 10.000 orang bersembunyi. Saat dia melihat reruntuhan di depannya, matanya sedikit meredup. Dia menghela nafas dan berbalik untuk mengikuti Xiaoyan ke tempat jutaan 10.000 orang bersembunyi. Di dalam, jutaan 100.000 orang disembunyikan. Di dalam, rak penyimpanan ditata secara tertib. Buku-buku keterampilan Do kuno dan metode budidaya disusun secara teratur di rak penyimpanan. Sekilas,
Xiaoyan melihat rak penyimpanan paling dalam yang sepertinya sudah lama terbengkalai. Dia melihat kata-kata sastra klasik tertulis di atasnya. Bibir Xiaoyan membentuk senyuman. Bagi klan kecil, buku-buku ini hanya bisa dilihat dan tidak banyak berguna. Namun, bagi Xiaoyan, itu adalah apa yang dia butuhkan. Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan rak penyimpanan. Telapak tangannya yang indah dengan lembut membuka buku-buku kuno yang tertutup debu. Akhirnya, pandangan Xiaoyan tertuju pada sebuah buku kuno yang diletakkan di sudut. Kelihatannya agak rusak. Xiaoyan tidak sabar untuk membuka buku itu. Gambar dan penjelasan berbagai jenis ramuan obat dengan efek berbeda ditampilkan di buku. Xiaoyan membalik telapak tangannya dan daun bawang hijau giok muncul dari cincin penyimpanan kelas menengah yang diminta Xiaoyan dari Liu Huabai. Batangnya tipis dan panjang, serta daunnya hanya 1 kaki panjangnya. Ada tanah di akarnya dan tampak seperti bahan obat tanaman merambat. Xiaoyan mencari-cari di buku berdasarkan pokok anggurnya. Ketika Liu Huabai melihat Xiaoyan sepertinya telah menemukan sesuatu, dia ingin maju dan melihatnya. Namun, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan layar cahaya doki menghalanginya sejauh 3 kaki. Karena layar cahaya doki, Liu Huabai tidak dapat melihat situasi di dalam dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Anggur ungu, bahan obat utama dari pil roh surgawi kekosongan ungu kelas 9. Dibutuhkan 100 tahun untuk bertunas, 1000 tahun untuk bertumbuh, dan 5000 tahun untuk benar-benar matang. Selama masa pertumbuhan, ia dapat menggunakan energi alami yang telah dikumpulkannya selama 1000 tahun untuk menarik kesengsaraan petir. Ia dapat menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan dirinya sendiri dan menyempurnakan kekuatan obatnya. Jika ia dapat menahan kesengsaraan petir, tanaman anggur ungu dapat langsung matang dan menjadi roh tanaman anggur ungu yang matang sepenuhnya. Ia akan memperoleh kecerdasan dan berjalan di dunia seperti orang biasa. Budidayanya bahkan bisa mencapai kelas doseng. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas saat melihat ini. Tidak disangka bahan obat akan mencapai kelas doseng setelah kesengsaraan petir selesai. Cek, kultivasi saya sia-sia. Cek, buah iblis jiwa jahat. Bahan obat penting untuk pil kaisar kelas 9. Bahan obat kelas 1. Ia menyerap roh-roh kru dari jiwa-jiwa yang mati dari puluhan ribu jiwa di dunia. Ia menyerap roh jahat berumur 100 tahun selama 100 tahun. Roh mati dozong berumur 1000 tahun. Atau roh mati dojun berumur 100 tahun untuk membentuk buah misterius. Itu mulai berbuah setelah pohon setan darah tinta tumbuh selama 1000 tahun. Hanya setelah 10.000 tahun, satu pohon dapat menghasilkan 10 buah. Dari 10 buah tersebut, hanya 9 yang bisa dimanfaatkan manusia. Sisanya harus mengikuti arus. Kalau tidak, orang yang menggunakannya pasti akan mati. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Yang diketahui hanyalah bahwa orang yang menggunakan buah ke-10 di masa lalu akan meledak dan mati karena alasan yang tidak diketahui sebelum menggunakannya. Oleh karena itu, siapapun di dunia yang memperoleh buah iblis jiwa jahat yang tidak diketahui asalnya akan membuangnya. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah buah iblis akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, siapapun di dunia yang menemukan buah iblis jiwa jahat akan menghindarinya seperti wabah. Xiaoyan memperhatikan selama beberapa jam. Jantungnya terguncang selama beberapa jam. Beberapa ramuan obat yang telah lama menghilang dari benua Doki dan beberapa tanaman langka yang hanya dia dengar dalam legenda dan belum pernah dilihatnya sebelumnya menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Pada akhirnya, Xiaoyan malah menjadi sedikit mati rasa. Sepanjang sore berlalu saat Xiaoyan mengulangi proses keterkejutannya. Baru ketika langit menjadi gelap, barulah Xiaoyan membawa wajah terkejut dan Liu Huabai yang kebingungan kembali ke kawasan pemukiman klan Liu. Sayangnya, Liu Huabai tidak mengetahui apapun. Dia hanya bisa mengedipkan matanya dan mengabaikannya. Orang kuat memang sangat aneh. Namun, ketika Liu Huabai membawa Xiaoyan dan pergi, dia tidak menyadari bahwa reruntuhan di sekitarnya telah menjadi hutan bambu hijau subur yang luas. Baru pada pagi hari kedua Liu Huabai mengingat kejadian tadi malam di bawah tatapan kaget dari anggota klan. Hal ini juga menyebabkan Liu Huabai sangat terkejut. Orang kuat memang orang yang maha kuasa. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat mereka lakukan. Kekuatan memang pencipta dunia ini. Selama seseorang memiliki kekuatan, cek, segala sesuatu di dunia ini, meskipun itu alami, bukanlah apa-apa. Liu Huabai menghela nafas pelan. Klan Liu masih terlalu lemah. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiaoyan terus tinggal di klan Liu. Meskipun demikian, Liu Huabai masih sedikit senang. Lagi pula, selama Xiaoyan tidak pergi, siapa yang berani menimbulkan masalah di kota Qingyang?
Waktu berlalu dan 10 hari telah berlalu. Xiaoyan sudah berada di dunia lain ini selama sebulan. Pada hari ini, Xiaoyan yang sedang berlatih dibangunkan oleh Liu Huabai. Wajah Liu Huabai penuh senyum saat dia menghadap Xiaoyan dan berkata, "Tetua, besok adalah lelang skala besar tahunan di kota Qing yang saya. Bolehkah saya tahu apakah tetua tertarik untuk berpartisipasi?" Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak di dalam hatinya dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Dia mengangguk pada Liu Huabai dan tidak mengatakan apapun sambil terus berlatih. Bersambung ke bab selanjutnya.